Ya, persoalan kenapa seringkali orang tidak memahami kadang kebenaran firman Tuhan terabaikan. Kenapa? Karena persoalan hidupnya, persoalan perut. Ibadah hanya untuk mengenyangkan perut, pelayanan hanya untuk mengenyangkan perut, sehingga terlalu banyak orang yang lari motivasinya. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji Tuhan karena anugerah terbesar-Mu, Engkau Yesus Kristus, anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan perpanjangan umur, waktu dan kesempatan, sebab di dalamnya kami pasti dibela dan dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, lembutkan hati kami agar firman-Mu beroleh tempat dalam hidup ini, sehingga kehidupan kami berubah sampai menuju kepada kesempurnaan, sehingga apabila Yesus datang kembali, kami sudah siap sedia untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kalau masih ada roh-roh yang mencoba mengganggu kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih berkemurahan untuk mengantar kita boleh beribadah pada sore hari ini. Kita juga patut bersyukur, khususnya Kepri sudah berada pada level 1, saudara. Jadi level 1 ya dalam COVID-19, berarti kita telah diberikan kesempatan untuk ibadah sebanyak ya 75% dari kapasitas. Jadi saudara, jadi kita sudah bisa beribadah sebanyak 75 dari kapasitas yang ada. Tapi tempat kita ini karena agak luas, masih bisa menampung lebih banyak lagi saudara-saudara yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan mulai hari Minggu kita sudah membuka sekolah minggu, saudara. Jadi hari Minggu ini sekolah minggu sudah kembali. Saya harap ya saudara-saudara yang bertanggung jawab dalam menjaga melayani sekolah minggu, tolong remaja-remaja juga supaya ikut membantu terlaksananya ibadah sekolah minggu, sekaligus pemuda-pemudi remaja kita bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Dan tentu ini kemurahan Tuhan, namun tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ya, sebenarnya kursi kita sudah bisa agak dirapatkan, berarti nanti Natal sudah bisa menampung, mengundang saudara-saudara kita yang lain dalam ibadah suasana Natal yang akan datang. Ya, namun ya kita doakan supaya terus berjalan dengan baik. Ya, dan saya juga ya sekembalinya dari Kota Parapat memimpin ibadah, ya sekaligus ya dapat menyampaikan firman Tuhan ke saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan
lebih kurang 300 pendeta atau peserta. Jadi ini semua kemurahan Tuhan. Ya, jadi semua sudah mulai. Kita doakan Indonesia akan semakin baik, sehingga Tuhan Yesus Kristus si pemberi kesempatan paling tidak memberikan kita satu kali lagi kesempatan supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tidak tertinggal. Sebab sebelum dunia dalam kekuasaan si jahat selama 3,5 tahun, gereja Tuhan harus lebih dulu siap sedia. Kesiapan kita harus masuk dalam ukuran Tuhan. Maka saya seringkali telah menyampaikan firman Tuhan, gereja Tuhan harus diukur. Ya, Wahyu pasal yang ke-11, gereja Tuhan diukur, bait suci Allah diukur. Ya, tentu kalau bait suci Allah diukur, saudara, ya ini yang diukur sebenarnya bukan lagi bait suci secara fisik, tapi bait suci secara rohani, yang tentu Alkitab mencatat kamu adalah bait suci, Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kitalah bait sucinya Tuhan yang harus diukur oleh Tuhan. Maka Wahyu 11 memberikan perintah, nanti Wahyu 12 mempelai Tuhan terangkat. Ya, Wahyu 13 baru antikris menguasai seluruh dunia. Jadi kitab Wahyu itu punya susunan, saudara, ya, supaya saya dan saudara dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebelum masuk dalam Wahyu 12, gereja dalam kehidupan yang siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan di Wahyu 11 diukur. Ya, itu Wahyu 11, coba Pak, ayat 1 dimulai. 1. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, terus Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. ya, terus ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, jadi ukurlah. Ya, jadi bait suci diperintahkan diukur dengan tongkat pengukur. Ya, jadi saudara, yang masuk dalam ukuran Tuhan, bait suci yang sebelah dalam, sebelah luar nggak boleh diukur. Kalau disebut sebelah dalam itu adalah ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu kalau kita lihat tabernakel, ya, ruangan suci dan ruangan maha suci ini yang diukur. Yang di luar disebut pelataran atau halaman. Kecualikan, jangan diukur. Ya, dan yang tidak masuk dalam ukuran Tuhan itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan, 3,5 tahun. Ya, itu gambaran gereja Tuhan yang tertinggal dan kena aniaya antikris selama 42 bulan, selama 3,5 tahun. Oleh sebab itu, saudara, kalau saya dan saudara hari-hari ini dipersiapkan, sebenarnya persiapan yang perlu kita ikuti, persiapan untuk masuk dalam ukuran Tuhan. Ya, jangan sampai tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Kalau kita masuk dalam ukuran Tuhan, berarti kita siap sedia
untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Apa yang kita harus lakukan supaya kita masuk dalam ukuran Tuhan? Maka saya sedang berbicara menyampaikan firman Tuhan dengan yaitu 5 peringatan menurut kitab Ibrani. 5 peringatan yang ditujukan untuk orang-orang kudus. Kenapa perlu diperingatkan? Sekali lagi supaya masuk dalam ukuran Tuhan. Ya. Peringatan demi peringatan bertujuan supaya orang kudus tidak ada yang binasa karena murtad. Tidak ada yang tertinggal karena mereka murtad. Tapi supaya semua orang kudus tertolong menjadi gereja yang siap setia. Maka saya sudah sampaikan firman Tuhan peringatan yang pertama dan peringatan kedua dan ketiga dalam ibadah minggu-minggu yang lalu. Saya sudah tekankan di sini. Dimulai peringatan yang pertama adalah memperhatikan firman Tuhan yang Tuhan katakan supaya kamu jangan hanyut terbawa arus. Itu kitab Ibrani pasal 2 ayat 1, saudara. Supaya kamu tidak hanyut terbawa arus. Ya, perhatikan apa yang telah kita dengar. Dalam memperhatikan firman berarti kita tertolong dari arus yang mencoba mau menenggelamkan hidup kita, yang mau menyeret hidup kita. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, kita bisa bertahan. Ya, saya sudah terangkan bahwa kalau kita memperhatikan firman, karena firman itulah yang memulai sesuatu dan mengakhirinya dengan baik. Yang kedua, karena firman Tuhan itu yang menopang. Dan yang ketiga, karena firman Tuhan itu yang menyucikan. Ya, Ibrani pasal yang pertama ayat 1, ayat 2, ayat 3 menekankan kepada kita, kalau firman Tuhan itu diperhatikan, maka dia berkuasa memulai dan menyelesaikan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menopang supaya hidup kita tidak jatuh. Firman Tuhan itu berkuasa menyucikan. Kalau dalam terjemahan King James dikatakan menyucikan kita dengan dirinya sendiri. Siapa itu dirinya sendiri? Itulah Yesus, firman Allah yang hidup. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saya terlalu yakin hidup kita akan disucikan dengan kekuatan firman. Tapi tidak cukup hanya berhenti dalam peringatan pertama. Kita masuk dalam peringatan kedua supaya hidup kita ini sampai ke tempat perhentian, sampai kepada tujuan. Ya, itu peringatan yang kedua. Peringatan yang ketiga, saya mau tekankan sore hari ini. Saya masih berbicara dalam peringatan yang ketiga. Peringatan yang ketiga supaya kita berjaga-jaga terhadap kemalasan dan kemurtadan. Terhadap kemalasan dan kemurtadan. Ya. Saudara, kemalasan dan kemurtadan ini menyeret hidup kita untuk rontok serontok-rontoknya.
Oleh sebab itu, supaya kita jangan terjebak kepada malas dan murtad, maka kita ini harus mau diperingatkan firman Tuhan. Tadi pagi saya banyak berbicara ke jemaat Tuhan dalam ibadah kita pertama di Baloi. Kegagalan bangsa Israel yang keluar dari Mesir berjalan menuju tanah Kanaan adalah kegagalan karena nggak mau diatur. Hidup mereka nggak mau diatur, tidak teratur. Maka kemalasan ada kait-mengait dengan hidup yang tidak teratur. Orang malas itu nggak teratur hidupnya. Coba orang malas itu bangunnya pun nggak teratur, ya. Kerjanya juga nggak teratur, ibadahnya juga nggak teratur, ya. Yang mengkoreksi ini adalah Kitab Amsal. Kitab Amsal mengingatkan kita, kehidupan pemalas itu memang kehidupan yang tidak teratur kehidupan mereka. Dalam Amsal sebenarnya pasal 6 dulu ayat 10, ya, ini kehidupan orang-orang malas, ya, dari ayat 9 saja. Ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Iya. Ini karakter pemalas. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi orang-orang malas itu selalu menunda-nunda, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang akan terjadi dalam kehidupan pemalas? Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, Iya. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Iya. Jadi orang malas itu diserbu oleh kemiskinan, diserbu oleh kekurangan bagaikan senjata, ya. Jadi kehidupan orang malas itu diserbu oleh kemiskinan dan kekurangan. Oleh sebab itu, saudaraku, karena diserbu oleh kemiskinan dan kekurangan, maka terjadi keruntuhan, ya. Kalau kita lihat, ya, Amsal 24 ayat 30 dimulai. 30. Aku melalui ladang seorang pemalas, Ya. dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Terus Lihatlah, semua itu ditumbuhi ona, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Jadi tidak heran kenapa sampai kita diperingatkan Tuhan, jangan sampai tidak berjaga-jaga dalam soal kemalasan dan kemurtadan, sebab bisa rontok. Oleh sebab itu, kehidupan pemalas ada sangkut pautnya dengan kehidupan yang tidak mau diatur, ya. Makanya paling berat menasehati pemalas, karena nggak mau diatur, saudara, ya. Hidup menurut kesukaan sendiri, hidup menurut kesenangan sendiri, ya. Ini kehidupan
kehidupan pemalas. Maka saya menekankan kehidupan yang tidak mau diatur. Ini yang mayoritas menggagalkan kehidupan Israel yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Oleh sebab itu, Paulus orang yang paling paham resiko kehidupan yang tidak teratur. Dia menilai dan melihat jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu suka kumpul, saudara. Ya. Tapi sayang sekali, kumpulan mereka tidak mau diatur. Makanya 1 Korintus 11 ayat 17, ya. 1 Korintus 11 ayat 17. Coba kita lihat ini, ya. 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Aku tidak dapat memuji kamu. Terus, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Terus kan? Tetapi mendatangkan keburukan. Jadi Paulus menilai jemaat di Korintus karena tidak mau diatur. Ya. Pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Mereka suka bertemu, suka berkumpul, tapi sayang sekali dalam soal itu Paulus tidak memuji mereka. Kenapa, saudara? Tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kalau di ayat 34 mendatangkan hukuman. Itu ayat 34, saudara. Ya. 34. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya. Terus, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. iya, terus. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Kenapa sampai ditegur Paulus? Karena mereka seringkali berkumpul hanya soal untuk makan. Kalau ada orang-orang yang lapar, ya, makanya ibadah kita, saudaraku, harus diatur. Biar kedatangan kita ke dalam ibadah itu betul-betul mencari perkara rohani, bukan sekedar cari makan. Tadi saya di ruangan saya kumpul, ya, saya ingatkan pekerja kita, ya, persoalan kenapa seringkali orang tidak memahami. Kadang kebenaran firman Tuhan terabaikan. Kenapa? Karena persoalan hidupnya, persoalan perut. Ibadah hanya untuk mengenyangkan perut. Pelayanan hanya untuk mengenyangkan perut. Sehingga terlalu banyak orang yang lari motivasinya. Jadi Paulus memperhatikan, kalau ada orang yang lapar, baiknya makan dahulu di rumahnya, supaya dalam perkumpulan yang benar, perkumpulan yang rohani, intinya bukan untuk cari makan, bukan
untuk mendapatkan sesuatu yang lahiriah. Ini sekarang coba saya melihat akhir zaman ini, aduh kasihan kita. Kalau masih ada jemaat sembako, jemaat karena mendapat bantuan. Saya ketika di Surabaya melayani, saya seringkali mengoreksi saudara-saudara kita di sana, jangan menjadi jemaat bemo karena dijemput baru datang. Jangan menjadi jemaat Indomie karena dapat Indomie baru datang. Dulu kita kan sering buat seminar di Surabaya, saudara. Ya. Itu sudah ada khusus koordinatornya. Mudah sekali mengumpulkan orang. Mereka ngomong sama saya, "Pak, gampang kumpulkan massa. Yang penting ada bemo. Yang penting ada sembako." Waduh, kasihan saudaraku. Kalau ini yang menjadi tujuan ibadah kita, tujuan pelayanan kita, terlalu, makanya Paulus mengoreksi pertemuan-pertemuan orang Korintus. Dikoreksi, kalau ada yang lapar baiklah ia makan dahulu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Tidak semua perkumpulan di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada berkat Tuhan. Tapi yang dikoreksi oleh Rasul Paulus di sini, jangan sampai perkumpulan kita karena nggak mau diatur sehingga mendatangkan hukuman. Bangsa Israel kegagalan total dari orang-orang yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Persoalan intinya nggak mau diatur. Oleh sebab itu ada hukum imamat, mengatur 3 poin penting. Yang pertama, mengatur hidup dan nikah kita. Makanya kalau nikahnya aja nggak mau diatur, bagaimana untuk mencapai tujuan? Oleh sebab itu saudaraku, sebagai sidang jemaat, sebagai orang-orang yang beribadah, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, harusnya kita perhatikan kehidupan yang mau diatur oleh Tuhan. Makanya gitu, kalau saudara baca imamat, kitab imamat, itu diatur kudus. Ya. Kalau kita perhatikan kitab imamat, ya, sangat diatur yang berkaitan dengan kekudusan. Ya, coba kita lihat saudaraku, kitab imamat. Ya, di situ banyak kali berbicara tentang kudus. Ya, kudus yang menyangkut yaitu kehidupan, kudus yang menyangkut ibadah, ya, kudus yang menyangkut korban. Kalau saudara lihat Imamat 18 ayat 1 dulu, apa berikutnya? Imamat 18 ayat 1, ya, kudusnya apa yang pertama? Perkawinan. Kudusnya perkawinan, nikah.
Kita bisa tidak ke surga kalau hidup kita ini tidak mau dikuduskan oleh Tuhan. Maka Alkitab mencatat, kejarlah Kekudusan. berusahalah hidup damai, kejarlah Kekudusan. sebab tanpa kekudusan tak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kitab Imamat mengajarkan kudusnya perkawinan. Bukti kudusnya perkawinan, nikah itu mau diatur. Ini nikah yang mau diatur ini, itu buktinya nikah kita itu kudus. Suami harus pada kedudukannya, istri harus pada kedudukannya, anak-anak harus pada kedudukannya. Salah satu kehidupan yang diatur adalah istri tunduk kepada suami. Kalau tidak tunduk kepada suami, itu kehidupan yang nggak mau diatur firman. Tidak heran saudaraku, karena nggak mau diatur. Tapi bukan hanya istri yang perlu diatur, suami pun perlu diatur. Menurut hierarki suratan Korintus, suami harus mau diatur oleh Yesus Kristus. Menurut suratan Korintus, istri harus mau diatur oleh suami. Itu sebabnya disebut kudusnya perkawinan. Ya, ini kadang-kadang saudara, waduh, akhir zaman ini saudara. Ya. Kalau nggak ke surga kita, ngapain capek-capek kumpul saudara? Kalau kumpul hanya untuk dihukum. Untuk apa kita punya jemaat yang banyak? Mungkin terbesar pun sekalipun di Tanjung Uban, seluruh orang Tanjung Uban kumpul di tempat ini, tak ada gunanya kalau tak mau diatur firman. Kalau hanya sekadar berkumpul untuk dihukum. Makanya saya selalu mengingatkan kepada jemaat maupun kepada hamba-hamba Tuhan, jangan bangga dengan banyaknya orang berkumpul, tapi beri kesempatan bagi Tuhan mengatur hidup kita, dimulai nikah kita. Haleluya. Firman dalam pengajaran ini mendorong kita untuk teratur. Jadi bukan suka hati saudara. Ya, makanya saudara beruntung sebenarnya kalau ibadah dalam pengajaran, kesempatan untuk hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Supaya mengalami kekudusan. Kesempatan bagi suami untuk diatur firman ketika dengar firman. Kesempatan bagi istri untuk dengar firman supaya diatur. Karena seringkali saudaraku, kehidupan ini tidak bisa menerima kalau bukan karena bobot firman Tuhan. Kalau suami misalkan mau melihat istrinya tunduk, itu kuncinya kalau suaminya tunduk kepada firman. Baru dilihat oleh istrinya, oh kawan ini tunduk sama Tuhan. Kalau mau lihat anak-anak tunduk kepada ibunya, dia akan lihat ibunya tunduk kepada suaminya. Makanya saya seringkali kalau bicara dalam soal nikah, ya, kalau
kehidupan itu teratur, itu menjadi berkat untuk semua. Haleluya. Coba kalau ibu-ibu selalu berbantah dengan suami, tidak heran Anda akan melahirkan anak-anak yang suka berbantah dengan dirimu sendiri. Ini kunci, saudara. Maka yang pertama diingatkan, aturan main dalam nikah. Saya tidak sempat bahas sepenuhnya, tapi di Imamat 19 meningkat kudusnya hidup. Di Imamat 20 kudusnya umat Tuhan. Di Imamat 21 kudusnya para imam. Ini bicara pelayan-pelayan ya. Di Imamat 22 kudusnya kebaktian korban. Jadi saudara, kitab Imamat mengatur kehidupan Israel dalam hidup, dalam nikah, dalam pelayanan, maupun di dalam ibadat dan korban-korban. Ini saudara, tapi sayang sekali bangsa Israel gagal, terutama yang berangkat dari Mesir, karena kehidupan mereka tidak mau diatur oleh Tuhan. Mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan ingin sekali lagi, jangan sampai kita malas. Sebab malas, kemalasan dekat sekali dengan kehidupan yang tidak teratur dan mau diatur. Ini saudara. Jadi hidupnya diatur, nikahnya diatur, ibadahnya diatur, pelayanannya diatur. Makanya ibadah dalam pola tabernakel itu teratur ya. Makanya orang kalau belajar tabernakel itu pasti kehidupannya diajar untuk teratur dalam pola ibadah yang benar. Ini tabernakel berdiri, ini betul-betul diatur saudara ya. Dalam Keluaran pasal 40, sebelum Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam tabernakel, harus diatur dulu. Coba apa saja, dimulai dari mana? Coba Keluaran 40 ayat 1 ya. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, terus pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. ya, terus Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. iya. Jadi yang pertama kali diletakkan adalah tabut hukum. Jadi kalau Tuhan mau membangun dari atas ke bawah saudara ya. Kalau tabernakel itu tabut hukum, itulah peti perjanjian ya. Jadi ibadah yang benar, pelayanan yang benar, sumbernya harus dari atas. Itu dimulai dari tabut hukum ya. Jadi mulai dari tempat di mana Tuhan bertahta.
Jadi pusat dari ibadah yang teratur adalah berpusat kepada tahtanya Tuhan. Ini ibadah yang teratur, saudara. Jadi kita datang sama Tuhan betul-betul untuk beribadah, untuk menyembah. Kalau motivasi kita adalah mencari Tuhan di dalam tahtanya, dalam hadiratnya, kita akan datang untuk menyembah. Kalau datang untuk menyembah berarti datang untuk memberi hormat. Makanya kalau saudara datang untuk menyembah Tuhan, jangan lihat kiri kanan. Seringkali orang dalam ibadah bukan tahta Tuhan yang dia lihat kiri kanannya, sehingga tidak merasakan kehadiran Tuhan kalau lihat kiri kanan. Seharusnya ketika kita beribadah, pusatkan ibadah saudara ke tempat di mana Tuhan bertahta. Amin. Amin. Ke situ tujuannya. Tapi setan itu licik, saudaraku. Seringkali kita beribadah, iblis merampok kita supaya kita jangan melihat perkara di atas, supaya kita jangan memandang kepada Tuhan. Kalau orang memandang kepada Tuhan, tidak akan pernah tersandung. Haleluya. Mau jungkir balik kanan kiri, pusat ibadah kita adalah Kristus sendiri. Orang mau melayani atau tidak melayani, orang mau mendukung atau tidak mau mendukung, kita tetap memusatkan hidup ibadah kita kepada Kristus sebagai kepala. Haleluya. Tidak perlu ibadah itu harus didukung orang banyak. Kadang-kala belum tentu suami mendukung, kadang-kala belum tentu istri mendukung, kadang-kala belum tentu keluarga orang tua mendukung kita. Tapi kalau kita memusatkan ibadah kita ke perkara di atas, berarti kita sedang mengikuti aturan mainnya Tuhan. Haleluya. Belum tentu loh ya, keluarga kita setuju dengan ibadah kita yang benar. Belum tentu. Mungkin mereka berkata, gak usahlah terlalu setia, gak usahlah terlalu kudus. Ya, kita kan punya jemaat, orang tuanya panggil dia, semua boleh kamu lakukan. Tapi orang tuanya bikin nasihat sama anaknya, tapi jangan bayar perpuluhannya. Tapi jemaat ini tetap setia, dilarang orang tuanya tetap melakukan firman. Saya melihat pembelaan Tuhan luar biasa. Sampai sekarang Tuhan bela dia. Baru-baru ini kena COVID, saudara. Sampai dilarikan dari satu kota ke kota lain karena sudah sesak napas. Tapi tadi pagi dia salam saya, Pak, saya sudah sembuh. 2 kali kena COVID. Ini baru beberapa hari ini sembuh, saudara. Tapi saya lihat selalu Tuhan buka jalan dalam hidupnya. Di PHK dari satu PT, dapat uang tolak cukup besar, saudara. Lamar kerja lagi, dapat kerja. Di PHK lagi, dapat. Dan
Dan setiap dia dapat uang tolaknya, saya melihat angkanya cukup besar. Selama saya gembalakan dia sudah lebih dari 3 kali di PHK. Jadi justru uang PHK-nya jadi tabungan, karena nggak sempat nganggur berbulan-bulan, saudara. Sampai saya bilang, inilah kalau ada kait mengait dengan surga. Orang biasanya di PHK sedih, ini nggak dia senang, sebab dia yakin percis habis PHK pasti dapat kerja lagi, habis PHK dapat kerja lagi. Dan saya melihat tadi dia dalam keadaan sehat. Dia bilang, Pak, hanya saya masih belum diizinkan dokter untuk berangkat karena kolesterol saya agak naik sedikit, menunggu agak pemulihan. Jadi ibadah dalam pola tabernakel itu mulai dari atas. Tabut hukum duluan. Yang perlu dikejar dalam ibadah itu sebenarnya tempat Tuhan bertahta. Itulah ibadah yang dari surga. Yang kedua mau dikejar apa? Setelah tirai digantungkan, yang kedua terus. 4. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Jadi yang kedua yang diletakkan setelah tabut hukum, tirai, selanjutnya meja. Jadi tempat Allah bertahta, lalu firman. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus beribadah dengan memusatkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau ibadah, cari firman, jangan cari yang lain-lain. Supaya apa, saudaraku? Supaya ibadah kita teratur sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah peti perjanjian, meja roti bukan langsung misbah dupa, bukan. Jadi yang paling penting tempat Tuhan bertahta. Yang kedua, firman Tuhan. Jadi kalau saudara cari firman, saudara akan kuat, sebab saudara bagaikan diberi makan roti. Kalau saudara ibadah cari firman Tuhan, Anda akan mantap. Coba datang karena membutuhkan firman. Ya. Ibarat saudara datang untuk makan. Saya yakin orang yang malas makan itu karena ada sakitnya. Kecuali kekenyangan. Kalau masih sehat, saudara pasti suka makan. Ya, kecuali kayak saya memang gak suka makan karena ada sesuatu di fisik ini yang perlu dipergumulkan. Coba sehat. Kalau di kampung saya, kalau anak-anak sakit, demam, tapi masih mau makan, udah disembuh itu. Sebab apa? Sudah kuat makannya. Jadi dinilai lewat makannya, saudara. Ya. Tapi kalau nggak makan lagi nih, ini itu betul-betul sakit itu. Ya. Jadi kalau masih ada selera makan, ya. Jadi saudara, ibadah pun harus diatur. Kalau ibadah itu sudah diatur dengan baik, baru kemuliaan Tuhan turun. Maka saudara,
di pasal 40 ayat 34, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Itu ayat 34. Coba 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci. Jadi kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci, memenuhi kemah suci, karena udah teratur. Jadi kemuliaan Tuhan itu nyata dalam ibadah kita kalau masuk dalam ibadah yang teratur, polanya benar. Ya, jadi jangan orang bilang beri kemuliaan untuk Tuhan, tapi nggak mau teratur. Ya. Tuhan bilang, aku belum di situ. Kemuliaanku tidak bisa dibuktikan hanya dengan tepuk tangan. Kemuliaan Tuhan itu dibuktikan kalau kita ini mau diatur Tuhan, dimulai dengan perkara di atas. Ya, kalau bilang kemuliaan Tuhan ada di sini, ya percaya, yes, bikin lagi, oh, gampang amat saudara. Tabernakelnya aja belum berdiri, tabut hukumnya aja masih jalan, belum ada tempatnya, meja rotinya belum tahu di mana-mana, belum jelas pengajarannya, belum jelas kehadiran Tuhan di dalamnya. Kita sendiri menambah-nambahin kemuliaan Tuhan ada di sini. Jelas dulu dong. Ada nggak tahta Tuhan di tengah-tengah kita? Ada nggak firman Tuhan dalam pengajaran bagaikan roti yang telah dipaparkan kepada kita? Jangan tertipu hanya dengan kata-kata manusia, dengan penampilan manusia. Kalau sudah ditampilkan ibadah yang teratur, ibadah yang berpola kerajaan surga, ibadah yang betul-betul di dalamnya ada petunjuk bagaikan tabernakel, setan paling keberatan. Karena ibadah model begini gak bisa dipalsukan. Hadirat Tuhan gak bisa dipalsukan, firman pengajaran gak bisa dipalsukan. Jadi beda saudara. Hadirat Tuhan yang sesungguhnya gak bisa dipalsukan. Kalau itu hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, memenuhi hidup kita. Kalau kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita, waduh, di situ tidak boleh ada kepura-puraan. Andai kata ada kepura-puraan, tewas. Di situ tidak boleh api asing. Kalau ada yang mencoba-coba masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa api asing seperti Nadab dan Abihu, mati. Kalau polanya dari surga, gak ada di sana kemunafikan. Tapi di sana yang mengendalikan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, dan firman Tuhan. Makanya kalau masuk dalam ibadah yang berpolakan, yang diatur dari surga, orang yang serius saja yang boleh masuk. Orang yang serius saja yang boleh memahami. Makanya pengajaran ini tidak akan bisa dipahami orang-orang yang gak serius. Gak bisa. Makanya banyak kan orang bertanya, apa itu pengajaran tabernakel? Apa itu pengajaran mempelai? Karena dia sendiri tidak betul-betul mengerti polanya Tuhan.
karena nggak ngerti merendahkan, karena nggak masuk dalam pola kerajaan sorga, menganggap remeh. Saya mau katakan, yang berpola kerajaan surga dengan yang tidak berpola kerajaan surga beda. Jangan bilang oh sama aja, siapa bilang sama? Tabernakel Musa dengan kemah Molok berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris sama-sama tabernakel. Tabernakel Musa, tabernakel Molok. Kalau tabernakel Musa yang ditinggikan peti perjanjian. Kalau tabernakel Molok yang ditinggikan berhala. Siapa yang kita tinggikan? Siapa yang kita ikuti? Siapa yang menuntun kita? Tujuannya berbeda. Kalau saudara mau masuk kota Yerusalem baru, kalau saudara mau masuk Kanaan, kalau saudara mau masuk Yerusalem, saudara harus mau mengikuti gerak daripada Tuhan melalui peti perjanjian. Maka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat 40 dimulai. Kisah Rasul 7 dari mulai ayat 40 demikian. Ya. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah. Apa katanya? Buat kami beberapa Allah. Berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Satu. Tapi bangsa Israel minta banyak Tuhan. Buatlah bagi kami beberapa Allah. Allah. Jadi bangsa Israel tidak puas dengan satu Tuhan. Ingin Tuhannya banyak, saudara. Nah, ini bahayanya, saudaraku. Ya. Kalau Tuhannya banyak, tapi Tuhan kita cuma satu, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terus Pak, yang akan berjalan di depan kami, ya. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Iya. Mereka tidak sabar menunggu Musa sebagai gembala turun dari atas gunung. Waktu itu sedang menerima firman dan tabernakel. Mereka gak puas, saudara, gak sabar menunggu. Maka saudara harus sabar. Mendengar firman itu harus penuh dengan kesabaran. Amin. Supaya saudara bisa sampai ngerti. Haleluya. Haleluya. Maka kadang-kala ada kitab ulangan supaya sampai kita paham. Ya. Perlu kesabaran. Supaya apa? Supaya jangan kita gantikan Tuhan dengan beberapa berhala. Terus lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu, ya, dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Oh, jadi ibadah yang benar, saudaraku, tidak ditentukan karena sukacita. Penyembah berhala pun bisa sukacita. Jangan bilang sukacitanya kami, ya kan? Jangan kira kalau udah bisa goyang-goyang, joget-joget udah sukacita. Saya pantau juga, saya lihat-lihat itu. Ya. Dulu ibadah kita di sini teratur, singernya teratur, ya. Sama sini kan, walaupun ibu-ibu yang pimpin pujian kan teratur kan. Selalu kita memperhatikan supaya tetap sopan, ya. Makanya nggak ada ceritanya di sini pakai celana panjang lalu juga joget begini-gini, nggak ada di sini. Ya, kalau ibadahnya berpolakan kerajaan surga harus jelas.
harus ditandai dengan kesopanan. Yang perempuan harus berpakaian perempuan, yang laki-laki berpakaian laki. Jangan sampai berpakaian perempuan, nanti bisa jadi apa itu namanya? Ya kalau laki-laki pakai rok kira-kira apa? Mas, itu berubah loh, suaranya pun jadi berubah. Ya, makanya pakailah pakaian laki-laki bagi yang laki-laki. Ya, hukum imamat mengatur itu, jangan memakai pakaian yang laki-laki. Tak ada di situ jangan pakai celana panjang, nggak ada memang. Ya, sebab ada celana panjang perempuan, ada celana panjang laki-laki. Kalau laki-laki pakai celana panjang istrinya kira-kira gimana? Pasti beda loh. Seletingnya aja beda, panjangnya beda. Makanya Alkitab itu penuh dengan aturan main. Ya. Ini sudah diatur begitu. Ya. Ini kalau sempat lagi seluruh bapak-bapak di sini, bapak-bapak singer MC, tapi dari rumah dipakainya celana panjang istrinya. Bukan hanya lucu saudaraku, berubah penampilannya. Lama-lama suaranya pun berubah. Orang kalau penampilannya udah berubah, suaranya bisa berubah. Saya lihat, ya saya pernah melayani, dari luar gagahnya bukan main. Ya. Kalau nengok badannya pasti suaranya agak bongor kan. Oh, ada ini enggak? Sampai ke dalam hatiku, kalau tadi saya pikir gagahnya bapak ini bukan main, tapi setelah ngomong, ketahuan belangnya. Jadi sekali lagi saudara, ya, mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Jadi ibadah buatan sendiri pun, ibadah bukan karena diatur Tuhan pun bisa juga bikin sukacita. Ya, jadi jangan menilai sesuatu itu hanya dari modal sukacita. Nggak cukup. Kalau mau nilai sesuatu, nilailah apakah itu diatur oleh Tuhan. Jadi jangan nilai sesuatu dengan perasaan. Bisa keliru kita kalau pakai perasaan menilai sesuatu yang benar. Saya sering melayani orang saudaraku. Dulu kan banyak ibu-ibu kalau datang, setiap ketemu sama saya langsung nangis. Kalau saya tidak punya roh pengenalan, bisa tertipu saya. Padahal sebenarnya ingin pembelaan agar hidupnya dibenarkan, supaya gembala membela dia dalam kesalahan. Ketika itu persoalan nikah saudaraku, datang nangis-nangis. Berhenti dulu bu nangisnya. Makin saya suruh berhenti, makin ini. Tapi dalam hati saya, oh ini bahaya ini. Kenapa? Karena niatnya untuk berpisah dengan suami. Berarti roh itu nggak benar saudaraku, kecuali dia yang ditinggalkan. Jadi kalau air mata bisa membuat kita tertipu, kalau pakai perasaan, kasihan ya. Bukan 1-2 saudara, banyak, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Yang nangis-nangis jungkir balik seperti anak kecil pun ada. Kalau orang Batak bilang mergiling-giling, pemergiling-giling itu kalau ditanya itu putar-putar dia. Tapi kalau kita menilai dengan perasaan,
kita bisa keliru, saudara. Ya. Air mata pun tidak bisa menentukan itu benar atau salah. Ya. Oleh sebab itu, saudara, mereka bersuka cita dengan apa yang mereka buat, padahal yang mereka dirikan itu berhala. Ibadah yang mereka lakukan ibadah berhala. Tapi terus ayat selanjutnya 42, maka berpalinglah Allah dari mereka. Maka berbalik Tuhan dengan kata lain, Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan tidak mau terima mereka. Tuhan tidak mau dengar ibadah mereka. Terus, Dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. ya, teruskan. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Iya. Jadi mereka tidak mengikuti ibadah yang diatur oleh Tuhan. Ya. Malah apa yang mereka usung, kemah Molok. Ya. Kamu mengusung kemah Molok, dalam bahasa Inggris tabernakel Molok, dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Tapi sasarannya semua menuju kepada pembuangan di Babel, sampai membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Jadi sebenarnya ibadah menentukan tujuan kita. Itu sebabnya perlu diatur Tuhan, supaya tujuan kita benar ke surga. Kalau ibadahnya ibadah yang bukan diatur oleh Tuhan lewat firman-Nya, semua menuju ke pembuangan. Kalau dulu pembuangan ke Babel, kalau sekarang pembuangan ke Antikris. Sebab Wahyu 17, Wahyu 18 itu berbicara bagaimana Babel Antikris. Jadi kalau ibadah kita tidak memiliki aturan dari Tuhan, tidak diatur, maka sasarannya ke pembuangan. Kalau tadi Paulus katakan perkumpulanmu mendatangkan hukuman, maka Paulus mengingatkan harus diatur, hidupnya diatur, nikahnya diatur, ibadahnya diatur, pelayanannya diatur, dan yang terakhir korbannya pun diatur. Kalau Tuhan bilang lembu ya lembu, kalau Tuhan bilang kambing domba ya kambing domba. Dalam Imamat pasal 1, persembahan pun diatur. Ini diatur loh, bukan sembarangan, saudara. Ya. Jadi setiap persembahan itu diatur sesuai dengan aturan Tuhan. Begitu ya? Ayat 1, Imamat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya, terus berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. ya, haruslah dari ternak.
Ya, jadi kalau persembahan itu diatur Tuhan, kalau bilang Tuhan ternak, ya ternak. Ya. Kalau ternak itu berarti bukan binatang liar, saudara. Binatang peliharaan. Ya. Dan tentu binatang peliharaan itu adalah yang memama biak, yang tidak haram. Jadi kalau Tuhan bilang ternak, jangan bawa harimau. Singa, jangan, nggak boleh ditolak Tuhan itu. Ya. Kenapa saudaraku dari ternak? Supaya yang dipersembahkan itu karena terpelihara. Jadi Tuhan sangat senang dengan kehidupan yang terpelihara. Kenapa tidak Tuhan bilang, oh silakan bawa binatang liar pun nggak apa-apa? Enggak. Sebab binatang-binatang liar pun kebanyakan itu haram, saudara. Keledai aja haram, maka sampai Alkitab mencatat bangsa keledai, bukan kedelai ya, keledai. Jadi orang Filistin, orang kafir itu disejajarkan dengan bangsa keledai. Maka Simson katakan, kupukul dengan rahang. Jadi Simson mengalahkan bangsa kedelai itu. Gak apa? Ya, itu salah-salah sedikit gak apa-apa. Karena beda-beda tipis kedelai itu kan. Dipukul, ditewaskan sama Simson. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin kehidupan yang dihalalkan disucikan. Jadi kalau Tuhan bilang binatang, hewan, ya, jadi dari apa katanya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak. Jadi kalau bicara ternak itu adalah binatang peliharaan yang diternakkan. Yakni apa itu? Lebusa, sapi, dan kambing domba. Jadi Tuhan membuat aturan. Jadi bukan hanya ibadah, bukan hanya pelayanan yang diatur, termasuk persembahannya. Nah, makanya kita pun di sini kan belajar diatur. Siapa yang WL, siapa yang singer, siapa yang angkat persembahan, siapa yang terima tamu, ya. Siapa yang melayani perjamuan kudus. Ini diatur supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, amin. Maka saudara, jadi bukan saja hidupnya diatur, nikahnya diatur, tapi sampai ibadah dan pelayanannya dan persembahannya pun diatur. Supaya apa saudara? Supaya tidak menuju ke pembuangan, tidak mengarah ke Babel. Ya. Sebenarnya ibadah semacam ini mengatur kita untuk siap masuk surga. Ini saudara, sebenarnya secara tidak langsung di sini kita sedang dilatih menjadi warganya surga. Sedang dilatih, dipersiapkan. Jadi makanya ibadah itu harus serius. Ibadah itu tidak boleh sembarangan, supaya kita siap menuju ke kerajaan surga. Tapi
orang Israel lebih memilih kemah Molok, lebih memilih dewa harapan, lebih memilih patung-patung dibandingkan Tuhan yang bertahta, dibandingkan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Akibatnya, saudaraku, mereka tidak sampai kepada tujuan Tuhan, terutama yang mati di padang gurun. Kalau yang hidup sampai masuk Kanaan, nanti ketemu dengan peti perjanjian, berlanjut ketemu dengan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengikuti geraknya berhala, tapi mereka mengikuti geraknya Tuhan menuju kota Yerusalem. Oleh sebab itu, saudara, kenapa Tuhan memperingatkan kita lewat kitab Ibrani, peringatan yang ketiga, berjaga-jaga atas kemalasan dan kemurtatan. Sebab rajin atau malas menentukan upah kita. Seberapa besar tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan, menentukan upah kita. Lihat aja karyawan, kalau mereka sampai lembur OT, gaji mereka nggak sama dengan orang yang tidak lembur. Makanya ada orang yang sedih hatinya nggak lembur, tapi ada juga yang sedih hatinya kalau lembur. Orang yang suka beribadah, yang saudara yang tidak ingin terganggu ibadahnya, nggak suka lembur itu. Tapi orang yang suka meninggalkan ibadah, maunya lemburlah, lemburlah, lemburlah. Bahkan ada yang minta doa sama saya, Pak, tolonglah Pak, topang tangan biar lembur. Nggak mau saya minta. Kalau kamu lembur, nanti kamu tidak bisa beribadah. Lebih bagus kamu merosot secara lahiriah, asal dibaharui secara rohani. Amin. Haleluya. Coba lihat yang mau lembur-lembur, pasti upahnya lebih besar kalau secara rohani. Lihat aja, saudara. Ya. Coba di pasar yang rela masuk subuh di sana, mungkin jam 2 pagi. Ya. Saya rasa, saudara, ya, yang betul-betul bayar harga, saya yakin pasti lebih diberkati. Saya kan lihat, pernah saya baru pulang dari Medan, saya sengaja ke pasar induk di Medan, saudara. Ya. Dulu sebelum COVID, saya sering ke sana. Saya lihat jam 12 malam masih sudah banyak orang kumpul dari berbagai tempat. Ada yang bawa sayur dari gunung, ada bawa nanas dari Cipahutar. Ya, saya langsung lihat, saudara. Ya, sampai saya tawar lagi, nanas ini berapa satu? 500 Pak. Nah, ini gitu jauhnya dari kampung saya. 500 itu segini besarnya, bukan nanas kecil, saudara. Sampai saya kaget, saudara. Masa 500? Iya Pak, 500. Bapak mau beli berapa banyak? Dalam hati saya, berapa ini dibeli di kampung? Transportnya saja dari Cipahutar sana, bawa itu ke Medan.
berapa? Jadi jam 12 sampai jam 10 pagi itu masih ramai orang. Tapi beberapa hari lalu saya sengaja pergi, jam 9 nggak ada lagi orang. Sampai saya tanya-tanya, kemana manusia ini semua? Ada yang bilang sama saya, Pak, daya beli orang nggak ada. Ngapain ditungguin kalau pembeli nggak ada? Anda tahu kemana mereka datang jualan? Dari Medan ke Batam. Yang biasa jualan di sana sekarang ke Batam. Beberapa hari nanti di Batam membawa hasil apa jualannya, ada yang bawa pisang, bawa nanas, bawa pete, bawa jengkol, bawa andaliman, semua dibawa ke sana. Dijual itu di Batam, di Sekupang dan di Sulu. Baru hari Minggu balik lagi ke Medan. Pantas sepi saya pikir. Ya. Untung Batam masih tempat penampungan. Dalam hati saya, cocok kali bikin KKR di kapal kelut. Pasti banyak inang-inang yang akan dengar firman. Makanya saya niatkan saudaraku akan naik kapal dulu, supaya kita kejar mereka dengan firman Tuhan. Tapi saya tanya Pak Tamrin sama tim kita, ada nggak KKR di kapal? Nggak ada lagi Pak. Kalau gitu nggak jadilah naik saya kapal kelut. Naik pesawat loh saya sudah. Saudara, lembur aja ada berkatnya kalau secara rohani. Secara dunia aja ada, apalagi secara rohani, saudara. Jadi kita harus betul-betul mendapatkan upah. Ada kaitannya dengan kerajinan kita. Ada juga kaitannya dengan kelambanan kita. Maka Ibrani pasal 6 dari ayat 10 sebenarnya sampai ayat 20, kita sedang diajar untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, terus melakukan yang baik, tidak lambat. Ayat 10 sekarang, Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi Tuhan itu tidak lupa bagi orang-orang yang tetap melayani orang-orang kudus sampai sekarang. Orang-orang yang terus tekun. Sebab apa? Terus ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Iya, kalau ada kesungguhan, Tuhan memberikan sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Terus ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban. Jangan jadi lamban. Upah saudara ditentukan melalui kita cepat, rajin atau lambat. Bagaimana mau dapat berkat berkelimpahan kalau hidup kita lambat, malas? Jerih payah saudara diperhitungkan Tuhan. Kesungguhan kita diperhitungkan Tuhan karena Tuhan itu adil. Oleh sebab itu agar kamu jangan menjadi lambat.
menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan itu diberikan kepada orang yang mau menurut. Siapa contohnya, saudara? Abraham contohnya. Itu ayat 13. Ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Iya, terus ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Terus ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, Tuhan mengangkat contoh kehidupan Abraham. Kehidupan yang menanti dengan sabar, kehidupan yang tekun. Maka Abraham diberkati dengan luar biasa. Berkat yang disediakan Tuhan untuk Abraham selalu meningkat. Pertama, janji. Kedua, sumpah. Ketiga, ketetapan. Janji. Itu Mazmur 105 ayat 9. Ya. Jadi saudara, kalau saudara bertekun seperti Abraham, saudara akan mendapat janji Tuhan. Ayat 9 dulu. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Iya, terus diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ada 3 poin, saudaraku: janji, sumpah, dan ketetapan. Semua ada kait-mengait dengan Abraham. Janji. Memang untuk menunggu janji Tuhan, prosesnya panjang. Tuhan mempenghadapkan kepadanya seorang istri yang mandul. Tapi karena Tuhan sudah janji, Tuhan mengatasi kemandulan. Karena Tuhan sudah janji. Janji Tuhan perlu dipegang. Janji Tuhan perlu dipertahankan. Maka kalau saudara mau menunggu janji Tuhan, sabarlah. Amin. Kalau mau menunggu janji Tuhan, bayar harganya. Tapi Tuhan tidak hanya memberi janji, Tuhan memberi sumpah lagi. Kalau sumpah di atas janji, sumpah itu di atas janji. Kalau orang berjanji, itu masih bisa molor, saudara. Tapi kalau sudah sumpah, wah, itu tidak bisa dibatalkan. Jadi Tuhan bersumpah. Setelah berjanji, bersumpah. Tapi bagaimana supaya sumpah itu Tuhan bersumpah kepada Abraham? Coba Kejadian 22:16. Kejadian 22:16, saudara. Biar Tuhan bersumpah kepada Abraham. Jadi saudara sudah terima janji Tuhan.
Tapi Tuhan lebih lagi memberikan suatu kepastian, sumpah. Tapi ada syaratnya. Syarat untuk janji sabar dan berteguh. Syarat untuk mendapatkan sumpah. Oh, naikkan lagi. Coba ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Terus, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. iya, Tuhan bersumpah setelah melihat Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak. Saya mau katakan, Tuhan tingkatkan dari janji kepada sumpah. Kalau janji dibutuhkan kesabaran dan ketekunan, tapi kalau sumpah dibutuhkan penyerahan total. Setelah Abraham menyerahkan anaknya Ishak, Tuhan bersumpah. Kalau saudara mau lihat berkat lebih tinggi Tuhan berikan kepada saudara, belajarlah menyerahkan yang terbaik. Haleluya. Siapa yang terbaik yang diserahkan oleh Abraham kepada Tuhan? Ishak. Maka kalau ada bidang-bidang hidup kita yang belum diserahkan, serahkan sama Tuhan. Mungkin hati kita sudah kita serahkan. Bagaimana pikiran kita? Mungkin pikiran kita sudah kita serahkan. Bagaimana tubuh kita? Bagaimana dengan tenaga kita? Bagaimana dengan waktu kita? Tuhan menunggu kita sampai menyerahkan hal-hal yang terbaik dari hidup kita ini. Baru Tuhan berkata, aku bersumpah. Saya mau katakan saudara, untuk mendapatkan janji perlu kesabaran dan ketekunan. Tapi untuk mendapatkan sumpah yang tidak mungkin dibatalkan, beri yang terbaik. Serahkan Ishak, serahkan yang terbaik. Tuhan minta Ishak, bukan Ismail yang Tuhan minta. Andai kata waktu itu Ismail Tuhan minta, tidak berat pergumulan Abraham, karena anak itu pernah diusir oleh Abraham bersama dengan ibunya. Usir anak itu. Tapi yang Tuhan minta bukan itu, yang Tuhan minta Ishak. Maka kalau saudara mau lihat yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup saudara, belajar memberi yang terbaik. Haleluya. Beri yang terbaik, supaya engkau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sampai Tuhan bersumpah. Perjuangan saudara dan saya hari-hari ini adalah perjuangan menyerahkan diri. Saya yakin saudara sudah belajar sabar dan tekun. Tingkatkanlah kepada sampai mendapatkan sumpah, karena saudara mau menyerahkan bidang-bidang yang terbaik dari hidup ini. Melayani, berikanlah yang terbaik. Hidupmu yang terbaik. Selagi masih produktif, selagi masih muda, persembahkan hidup saudara untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Selagi masih ada waktu,
Kalau udah peotnya kita baru mau melayani Tuhan, aduh. Kalau udah gak berdaya lagi kita, seharusnya kita masih berdaya, masih punya harta, pakailah untuk melayani Tuhan. Kalau saudara nanti gak punya apa-apa lagi, gampang menyimpang saudara. Kalau terlalu miskin melayani juga gak baik saudara. Tapi selagi saudara diberkati Tuhan, bukan tidak boleh orang miskin melayani. Lazarus bisa melayani Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan dalam kemiskinan, tapi nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau diberkati saudara punya harta, Anda bisa berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Anda masih punya tenaga, punya waktu, masih bisa berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Saya menyesal banyak membuang waktu di masa muda saya. Saya akhirnya banyak menderita di hari-hari ini. Menyesal saya. Andai kata bisa saya putar waktu, saya akan kembalikan hidup saya kepada masa muda dulu, supaya saya bisa melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Setelah hidup ini rontok, fisik ini sudah mulai hancur, baru ada tekad melayani. Terus terang saya katakan, itu saya anggap satu kesalahan di masa muda. Ya, secara fisik, ketika saya tidur di penjara saudara, nggak pernah punya alas, tidur di semen. Dulu waktu saya muda nggak terasa rasanya, tapi sekarang baru mulai terasa. Fisik yang selama ini digerogoti. Dulu hampir setiap malam begadang tidak tidur saudara. Dan itu dikerjakan bukan berbulan, bertahun-tahun. Maka saya bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya lalai. Kenapa saya tidak gunakan masa muda saya untuk memberikan yang terbaik kepada. Setelah banyak penyakit, setelah banyak kelemahan fisik, memang masih bisa melayani, tapi tidak sempurna orang yang sehat. Maka saya mengajak jemaat Tuhan, mari layani Tuhan ketika engkau masih sehat. Mari layani Tuhan ketika kau masih punya harta untuk bisa dipersembahkan, ketika masih ada waktu. Setelah Ishak dipersembahkan, Tuhan bersumpah kepada Abraham, gak rugi memberikan yang terbaik, gak rugi memberikan tenaga yang terbaik, waktu yang terbaik, harta yang terbaik, tidak rugi, sebab Tuhan itu adil menentukan upah kita. Haleluya. Tuhan adil menentukan upah kita. Dan akhirnya Tuhan memberikan ketetapan kepada Yakub. Janji, sumpah, ketetapan. Artinya sampai kepada kekal tetap Tuhan pertahankan kehidupan yang sabar, tekun, yang bisa menyerahkan yang terbaik, sampai seperti Yakub
yang setia. Lalu Tuhan kasih ketetapan, tidak pernah Tuhan ingkar janji. Haleluya, haleluya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu saudara, mari jangan lambat, jangan malas, jangan terjebak kepada kemurtatan. Tetaplah setia sampai Yesus datang untuk kita. Dan Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup kita. Kita tutup Alkitab kita mau terima perjamuan kudus saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan limpah anugerah Tuhan, dengan kasih setia-Nya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mengangkat satu pujian. Ku rasakan kebaikan di dalam kehidupanku, kasih setia-Mu Tuhan di setiap waktu, pembelaan-Mu dan pemeliharaan-Mu selalu Kau nyatakan. Oh, terima kasih Tuhan. Kita siap bangkit berdiri. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa. Firman-Mu terus memperingatkan kami supaya kami tidak binasa karena murtad. Tolonglah kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus karena kemurahan Tuhan. Pulihkanlah kami, pribadi lepas pribadi, tingkah lepas tingkah, ibadah dan pelayanan kami, bahkan persembahan kami, semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keuangan mereka. Tuhan menyediakan yang terbaik, tidak ada yang berkekurangan, sebab Tuhan melimpahkan anugerah kepada kami semua. Kami berdoa, sembuhkan yang sakit, tolong yang lemah, hiburkan yang susah, buka jalan setiap persoalan, setiap nikah rumah tangga. Tuhan sudah sediakan jalan keluar untuk semua pergumulan kami. Berkati kami, bangsa Indonesia, berkati pemimpin di negeri kami, dari mulai Bapak Presiden sampai kepala daerah dan RT RW di berbagai tempat di Indonesia. Sekali lagi Tuhan, khususnya Tanjung Uban, kami berdoa kehadiran kami di kota ini memberikan penyembahan kepadamu. Biarlah Engkau diagungkan dan ditinggikan. Pakailah kami menjadi alat untuk memberkati kota ini, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Segala sesuatu kami persembahkan kepadamu, termasuk persembahan jemaat. Kuduskan, terimalah dengan segala kemuliaan untuk hormat bagi nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, hamba-Mu masih melanjutkan pelayanan ini. Tuhan yang menopangkan tangan untuk memakai hidup kami, ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan yang tolong. Dan sebentar kami terima berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Bapa surgawi, penyertaan dari Tuhan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saya dan saudara